Yang ketiga, orang yang minum kopi sambil berniat ketika panas tinggal dikitan, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi batni qahwah dakhul jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Ada kitabnya apa? Ayo, ada kopi? Tahu menang ada nih. Yang pertama. Yang kedua, lebih membingungkan lagi nih. Senantiasa, kata Rasulullah, orang yang mulutnya bau kopi itu diistighfari malaikat. Orang kalau mulutnya bau kopi diistighfari malaikat. Ini ulama lebih bingung lagi ini. Tas memang wis bingung apa meneh sing iki. Lho mosok mek gara-gara kopi. Iki nek permen kopi ku dadi laris ae. Pokoknya bau kopi. Dikaji ulama, lo kenapa? Oh iya, karena dua hal. Yang pertama, sebab kita itu kalau hadir majelis zikir, tahlilan di kampung, lah biasanya dikai kopi ya. Nih, sampean hadir majelis tahlilan di kampung itu dikai kopi. Tahlilan ngombe kopi. Setelah selesai tahlilan, selesai zikiran, kita pulang. Nah, inilah kalau apabila bekasnya kita hadir majelis zikir itu masih ada. Kalau pas zikiran diistighfari malaikat, iya. Tapi kalaupun kita sudah pulang, selama bekasnya hadir majelis zikiran itu masih ada, istighfar malaikat tidak berhenti. Jadi kita tahlilan la ilaha illallah, la istighfar. Selesai tahlilan ngombe kopi, pulang. Jare malaikat bekasnya tahlilan itu kopi ku sik ono. Istighfare gak mandek. Pulang sampai rumah, selama bau kopi itu masih ada, terus. Gabung. Iya nih, Masya Allah. Gabung. Masya Allah. Ana udah nyobain beberapa macam kopi nih, Masya Allah. Tabarakallah. Enak, Zat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Zat, ngomong lagi Iya. mau opini. Iya. Kita, Zat. Jadi pernah dengar, memang benar Zat, orang minum kopi itu kalau di tubuhnya ada kopi, dia meninggal bisa masuk surga Zat. Mohon pencerahan. Taib, Masya Allah ya. Jadi ini murni kedustaan mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bersabda seperti itu. Ya, saya juga pernah dengar ya, saya juga pernah lihat videonya. Ya, si pendai ini mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata fi batni kahwa dakhalal jannah." Ini pun sudah salah. Ya, kalau mau diterjemahkan perkataannya, man mata fi batni kahwa, artinya barang siapa yang mati di perut kopi. Ini pun sudah salah. Mungkin maksudnya dia siapa yang meninggal sedangkan di perutnya ada kopi, mungkin maksudnya dia seperti itu. Ini murni adalah kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah berkata seperti itu, dan ini jelas ya, kedustaan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang seperti ini dan yang semacamnya itu diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, jadi jelas orang-orang seperti ini yang berdusta atas nama Rasulullah SAW
akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau mengatakan barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, maka dia telah kufur. Dia telah keluar dari Islamnya. Ya, jadi ini tidak benar. Ini murni dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak boleh kita lakukan. Ya, hendaklah orang-orang seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam shawab. Nah, enggak benar ya. Hoax. Ya, ini murni hoax. Bisa di setiap rumah naruh ceket kopi. Boleh jadi begitu. Ya. Ya, apalagi kalau penjual kopinya kan. Niat aja udah, niat supaya orang yang mati itu semua di perutnya itu ada kopi gitu kan, seperti itu ya. Jadi kopi boleh ya boleh lah, ini kan perkara mubah ya. Al aslu fi al asya' libah. Asalnya perkara dunia itu makan minum itu boleh ya, selama tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Sebut bun ya. Ya. Jadi Masya Allah, jadi secara hukum asal syariat kan orang boleh-boleh saja minum kopi atau dia beli kopi, ya enggak? Hal yang mubah di dalam agama kita. Cuman di sana disebutkan kopi itu baru dikenal saat sebelum kurun 10 Hijriah, itu kopi belum dikenal. Jadi setelahnya baru dikenal ada minuman yang namanya kopi, dan di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in itu tidak pernah dikenal ada namanya kopi. Jadi memang tidak ada satu riwayat hadis pun yang menunjukkan kopi itu ada pujian, ada celaan. Jadi dia perkara mubah. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Abdillah tadi, sebagian kopi bisa menguatkan dan lain sebagainya, ya itu sesuatu yang memang tajarubahnya seseorang, ya enggak. Dan itu tidaklah terlarang dalam agama. Cuman ada sebagian orang karena memang dia fanatik dengan sesuatu hal, ya akhirnya dia membuat sebuah hadis supaya untuk lebih menguatkan dia. Nah, itu bahaya. Jadi disebutkan sebagian syekh-syekh ulama-ulama sufi di negeri Yaman, karena memang saking senangnya dia minum kopi, sampai-sampai disebutkan dia dari sholat subuh sampai syuruk, itu kan nggak lama, itu cuma 1 jam. Iya, dia minum kopi 1 liter. Masya Allah. 1 liter. Nah, akhirnya supaya perbuatan dia ini mungkin bisa diikuti oleh banyak orang, akhirnya dia buat hadis. Jadi kopi itu liman syuribat lahu. Siapa yang minum kopi, dia mendapatkan apa yang dia niatkan dari kopi yang dia minum. Padahal kan ini hadis hanya khusus kepada air zam-zam kan. Orang minum air zam-zam dia mendapatkan apa yang dia inginkan, betulnya berdoa kepada Allah. Nah, dibuat kepada kopi karena dia suka dengan kopi. Ya, bahkan juga disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, orang yang minum kopi itu dipuji oleh para malaikat. Masya Allah. Tapi hadisnya tidak ada satupun yang sahih dari Nabi SAW. Cuman intinya hati-hati aja Bu Abdullah, Bu Sofia, jangan sampai buat hadis palsu. Insya Allah enggak lah. Buat kopi. Jadi